Episode 17, masih di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Kali ini berlanjut, resleting susah dibuka. Sebelum dimulai kami mohon dukungan like, komen, bagikan serta subscribe channel kami agar bisa berkembang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Akhirnya acara pernikahan itu sudah selesai juga. Aku kini merasa lebih tenang dari biasanya. Walaupun aku geram karena Guntur yang malah mengundang pria tua yang aku benci, tapi bagus aku tidak melihat pelakor itu datang di pernikahanku. Tidak ingin berlama-lama memikirkan semuanya, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar yang memang sudah disiapkan di tempat ini. Aku melepaskan baju yang digunakan. Sebelum akhirnya ada yang membuka pintu. Aku melihat ke arah belakang dengan kesal. Ternyata Guntur yang membukakan pintu itu. Tunggu dulu, aku yang sadar langsung membulatkan mataku dengan kesal. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam kamarku dengan begitu mudah? Aku lupa kalau kita sudah menikah dan itu artinya aku harus tidur berdua dengan dirinya. Siapa yang menyuruh kamu masuk ke dalam? Tanyaku pada Guntur dengan pandangan sengit. Lihat sekarang dia hanya tersenyum tanpa dosa membuat diriku kesal. Dia menutup pintu kamarnya dan tidak lupa menguncinya dengan rapat. Kenapa dikunci? Tanyaku padanya yang belum menemukan jawaban apapun juga dari Guntur. Pria itu benar-benar membuat aku jadi kesal dengan keinginannya yang memang belum tercapai. Emangnya salah kalau aku kunci pintunya? Biar gak ada yang mengintip tentu saja, kata Guntur yang kini duduk di kursi dengan santai. Dia tersenyum padaku sambil melihat sebagian tubuh mulusku yang memang sedikit terekspos. Aku langsung refleks menutupinya dengan sekilas. Ini benar-benar gila dan aku tidak menyangka semuanya akan berubah menjadi manis. Aku menutup mataku karena kesal. Apa yang dia inginkan sebenarnya dariku? Kenapa aku malah jadi kesal dengan dirinya? Kamu pria yang menyebalkan. Aku langsung pergi ke kamar mandi karena tidak ingin melihat Guntur yang terus saja menatapku dengan pandangan laparnya. Benar-benar sangat memalukan sekali. Dasar pria yang selalu berpikiran kotor terus. Aku saja kesal melihat dirinya terus yang selalu membuat diriku kesal. Dia memang pria yang menyebalkan. Aku hanya bisa tersenyum dengan sekilas. Masuk ke dalam kamar mandi dengan melepaskan bajuku. Aku mencoba untuk membuka resleting yang susah karena letaknya ada di belakang. Apa yang harus aku lakukan untuk melepaskan gaun pengantin ini? Tidak mungkin aku harus meminta Guntur untuk melepaskan semuanya. Benar-benar menyebalkan sekali. Aku menghela nafas dengan kasar ketika menyadari tidak ada cara lain untuk melepaskan semuanya. Satu-satunya cara yaitu meminta bantuan pada Guntur. Aku membuka pintu kamar mandi dengan mengendap-endap seperti maling, hanya untuk memastikan saja apa Guntur masih ada di dalam atau bukan. Bisa malu kalau memang tidak ada di tempat ini. Guntur, panggilku sekilas pada Guntur yang memang sekarang aku membutuhkan bantuan dari dirinya. Tidak ada sahutan sama sekali membuat diriku kesal. Apa yang dia lakukan sekarang ini? Jangan bilang kalau dia tidak ada di kamar ini. Baru juga aku menoleh ke arah samping dan mataku langsung membulat ketika melihat Guntur yang kini hanya menggunakan celananya saja. Aku bisa melihat otot-ototnya yang kamar membuat diriku malah berpikir kotor. Kenapa? Tanya Guntur padaku dengan pandangan herannya. Hei, pakai duku bajumu lalu aku akan mengatakan semuanya. Pintaku pada Guntur dan semoga pria itu mau melakukannya untukku. Dia bermaksud untuk menggodaku dengan otot kekarnya begitu. Memang pria itu begitu menyebalkan di mataku. Entah apa yang dia inginkan sepertinya selalu membuat aku kesal dengan dirinya. Jangan harap. Sial. Dia tidak mau membantuku sama sekali. Kenapa dia terlihat menyebalkan? Awas saja kalau dia berbuat macam-macam padaku dan aku tidak akan segan untuk memaafkannya. Hai, apa kamu bilang? Aku menantang dirinya dengan tajam. Dia pikir aku takut hanya dengan melihat matanya saja. Aku Cindy Elvira tidak takut dengan siapapun. Lagian kita sudah menikah jadi wajar dong kalau aku tidak mau memakai bajuku. Lagian kamu tadi bilang mau ganti baju, mana kok belum? Tanya Guntur. Aku sampai lupa dengan niat awalku memanggil Guntur adalah untuk membuka baju yang aku gunakan. Kesal aku pada dirinya yang kini malah memamerkan tubuh indahnya membuat diriku kesal. Jangan sok pamer. Aku memalingkan wajahku dari dirinya yang memang kesal.
Bisa-bisanya dia malah membuat aku jadi kesal. Dia memang paling pintar membuat aku yang melihat otot kekarnya saja. Hai, kamu belum mengatakan semuanya padaku. Kenapa tidak langsung mandi? Jangan bilang kalau kamu mau mandi bersama dengan diriku, tanya Guntur malah membuat diriku kesal. Siapa yang sampai berpikir seperti itu, Aku memang terpaksa harus memanggil kamu karena aku butuh bantuan kamu, ucapku dengan kesal pada Guntur. Guntur hanya menaikkan sebelah aslinya saja, mungkin dia sedang kebingungan dengan apa yang aku ucapkan barusan. Dasar pria yang tidak peka sama sekali. Bantuan apa? Tanya Guntur padaku kali ini dengan pandangan lembut. Aku malah merasa canggung untuk mengatakannya sekarang. Masa aku harus meminta bantuan padanya? Bodoh amat deh. Daripada nanti aku malah meminta bantuan pada orang lain, kan sama saja dengan tidak enak. Kenapa diam? Jangan-jangan benar ya? Ucap Guntur sambil mengedipkan matanya membuat diriku kesal. Memangnya siapa yang mau meminta bantuan dirinya? Kenapa aku malah merasa kesal dengan dirinya yang memang tidak pernah peduli padaku? Sudahlah, memang aku tahu apa yang terjadi. Tidak ingin melakukan sesuatu yang sulit untuk aku gapai. Semuanya memang membuat diriku merasa bimbang. Siapa juga yang berpikir sampai ke sana? Aku hanya ingin meminta bantuan kamu untuk membukakan baju, ucapku pada Guntur. Tuh kan benar, ini jangan-jangan kode buat ngajak aku mandi bareng kan? Sudah, jangan pura-pura kayak gitu. Aku sudah tahu kalau sebenarnya kamu mau mandi berdua denganku, bukan? Demi Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Guntur? Dasar pria yang berpikir kotor, bisa-bisanya berpikir sampai ke sana. Aku serius, Guntur. Kamu tahu aku tidak bisa mandi karena baju ini sulit untuk aku lepaskan? Masa sih? Bukan kode nih, goda Guntur sambil melihat padaku dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Bisa-bisanya dia malah membuat aku jadi kesal dengan pria itu. Aku yang kesal langsung mencubitnya. Guntur benar-benar membuat aku kesal dengan pria itu. Awas saja kalau dia akan berbuat macam-macam padaku. Aku tidak akan segan-segan untuk membuat dia menyesal nanti. Iya deh, jangan dicubit juga kali. Sini aku buka bajunya, ucap Guntur yang kini sudah membalikan badanku. Dia tersenyum padaku dengan manis. Sebelum akhirnya dia melihat ke arahku di pantulan cermin, apa yang akan dia lakukan? Bulu kuduku malah merinding. Cepat, jangan lama-lama, ketusku pada Guntur. Iya bawel. Apa dia barusan mengatakan aku bawel? Kenapa dia begitu menyebalkan sekali sampai menyebut aku bawel? Guntur mencoba untuk melepaskan resleting yang memang aku gunakan. Sampai pada akhirnya aku memegangi bagian atasku agar tidak lepas di sini. Bisa malu jika kejadian seperti itu. Mau ditaruh di mana nanti mukaku ini? Terima kasih, ucapku singkat pada Guntur, dan sekarang rasanya aku ingin segera pergi dari tempat ini karena malu. Sama-sama sayang, jawab Guntur yang membuat aku kesal mendengar apa yang dia ucapkan. Apalagi dengan tampangnya yang terlihat bahagia sekali melihat diriku yang menderita. Bersambung ke episode selanjutnya.